warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari dan rekan saya Ria. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi ke-12 Koperasi UKM tentang strategi kebijakan dan program pembangunan koperasi dan UKM. Langsung saja, materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Strategi kebijakan merupakan rumusan perencanaan pembangunan yang komprehensif dalam upaya mencapai tujuan dari Renstra Dinas Koperasi dan UKM yang harus relevan dan ada konsistensi dengan perencanaan induk daerah yaitu RPJMD. Pernyataan visi misi RPJMD diterjemahkan ke dalam bentuk tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan. Organisasi perangkat daerah strategi kebijakan bidang koperasi dan UKM dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, tujuan meningkatkan produktivitas UKM. Terus yang kedua, sasaran meningkatnya koperasi aktif. Yang ketiga, strategi mengembangkan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif seusaha kecil menengah. Yang terakhir, arah kebijakan peningkatan fasilitasi standarisasi produk usaha mikro. Selanjutnya yaitu program pembangunan koperasi dan UKM. Usaha kecil dan menengah UKM idealnya memang membutuhkan peran atau campur tangan pemerintah dalam peningkatan kemampuan bersaing. Namun, yang perlu diperhatikan adalah bahwa kemampuan di sini bukan dalam arti kemampuan untuk bersaing dengan usaha industri besar, lebih pada kemampuan untuk memprediksi lingkungan usaha dan kemampuan untuk mengantisipasi kondisi lingkungan tersebut. Selanjutnya, alternatif pembinaan koperasi dan UMKM. Yang pertama, kemitraan. Yang kedua, pembiayaan, dan yang ketiga, pembangunan. Selanjutnya, pembinaan dalam aspek manajemen dan pemasaran. Simulasi usaha instan mandiri, pembangunan ekonomi produktif berbasis anggota, pengembangan kreativitas usaha, kendali resiko usaha. Strategi penguatan koperasi dan UMKM. Yang pertama, pendekatan kluster. Yang kedua, pendekatan inkubator. Yang selanjutnya, strategi pemberdayaan koperasi dan UMKM melalui program Zakat. Yang pertama, pemberdayaan UMKM. Yang kedua, pertanian produktif. Yang terakhir, teknik produktif. Selanjutnya ada tujuan pembangunan koperasi dan UKM. Pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah adalah upaya yang dilakukan dalam bentuk pertumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan usaha sehingga mampu memperkuat dirinya menjadi usaha kuat, tangguh, dan mandiri serta dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Jadi itulah tadi materi presentasi dari kelompok kami. Kesimpulannya adalah salah satu bentuk strategi penguatan koperasi dan UKM adalah dengan pendekatan klaster atau pengembangan sentra-sentra bisnis dan pendekatan inkubator. Kedua, bentuk pendekatan pengembangan tersebut dapat dijalankan dengan memperkuat strategi dasar, terutama guna meningkatkan akses pada pasar aset produktif atau modal dan bahan baku, akses ke pasar atau informasi pasar, penguatan kewirausahaan dengan membentuk pusat-pusat pelatihan, penguatan program yang lebih aplikatif, serta memperkuat kelembagaan dengan cara memperkuat kelembagaan koperasi dan menyatukan UMKM sejenis dalam wadah koperasi tersebut. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.